Kita berdoa. Kami ada di hari yang baik ini. Ini adalah anugerah Tuhan Allah kami berikan bagi kami. Inilah hidup singkat di bumi. Itulah duduk di hadapanmu. Orang-orang merayakan Natal, orang-orang berkeliaran, orang-orang bepergian, berlibur. Tapi Tuhan izinkan kami duduk setelah sibuk dan di akhir tahun ini. Dikatakan pula hari Natal. Yang paling kami berbahagia yaitu Allah berfirman. Seperti Bapa berbicara kepada anaknya. Itulah kesukaan kami pagi ini. Kami mengucap syukur kalau program ini bukan kami yang merencanakannya. Bahkan kami sangat bodoh. Tidak tahu menghitung hari yang baik. Tetapi karena kami anak-anakmu, engkau mengundang kami. Ada hari yang teduh, itulah hari ini. Terpujilah namamu yang mengaturkan hidup kami. Walaupun kami tidak terlalu bijaksana, tidak pintar, tetapi ada hari yang baik. Kami tidak ketinggalan. Bisa Allah berbicara berulang kali. Dan itulah kesukaan tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin bahwa Allah kami itu mengasihi kami. Itulah maka dia berulang kali berbicara dan kami mendengarnya. Kami semua baik di hadapanmu dan baik juga oleh damai sejahtera. Hati nurani kami pun tidak lagi menuduh kesalahan itu. Tetapi telah disucikan oleh darah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya masih mundur sedikit. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 kemarin itu semuanya kata peringatan. Sebelum kita pindah ke Ibrani pasal 11 melihat hidup orang-orang yang beriman. Waktu saya dengar cerita bayi yang tadi ya memang masih sulit ya kalau bayi ya. Bukan saja dia tidak berbuat, tapi bayi itu dimanapun dia membuangkan hajatnya, kenapa? Menimbulkan bekas dan tidak senang orang kalau dekat dengan dia. Makanya di di supermarket dibuat khusus untuk mengganti popok baby ya. Ini toilet laki-laki, ini toilet perempuan. Tapi dibuat khusus untuk mengganti popok bayi karena nggak sedap baunya gitu ya. Jadi kalau kita bayi bisa nggak sedap bau kita kalau kita duduk dengan orang lain karena kita membawa harum yang berbeda dengan manusia yang sudah dewasa. Itulah. Wah, ini sudah maju supermarket kami. Pikir kalau aku supermarket ya. Karena supermarket di luar negeri itu nggak boleh sama ganti popok dengan toilet laki-laki sama toilet perempuan. Karena dia membawa harum yang tidak menenangkan. Jadi baik itu salah satu cirinya adalah mendatangkan ketidaksenangan orang dewasa. Ya, jadi mungkin surat Ibrani ini demikianlah keadaannya. Mari kita baca 1-2 lagi, sesudah itu kita pindah yang positif. Jadi ada negatif, ada yang positif. Ada yang baik, ada yang sudah dewasa. Di dalam ayat ini saya hari malam karena baca saja, tidak terlalu sensitif saya membacanya.
Itu tadi ada dikatakannya di situ, siapakah yang membangkitkan murka Allah? Ayat berapa dalam Ibrani pasal 2 itu? Bisa kita membangkitkan murka Allah rupanya. Pasal 2 atau pasal 3? Oh, kan lo mantap pembacaan Alkitabnya kan? Ini sudah teliti dia bacanya. Ayat berapa? Silakan baca satu orang yang baca yang laki-laki. Ya, ngapain kerja orang itu sama Allah? Jadi ada anak-anak orang Israel yang sudah diperjuangkan oleh Tuhan Allah supaya keluar dari Mesir. Tetapi kerjanya ngapain? Heran juga aku dari sini. Padahal dibilang tadi malam menyucikan itu supaya kita dapat beribadah, tapi di sini lain. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Rupanya kalau kita dekat-dekat sama anjing supaya anjing marah, bagaimana? Gigitnya kita kan begitu. Nah, ini juga demikian rupanya. Dan siapakah yang ia murkai? 40 tahun lamanya. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan apa? Yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Wah, nggak enak bacanya ini. Ya, kalau kita tanya, kasar kali Tuhan dalam cerita ini. Tapi lebih kasar lagi siapa? Iya, orang yang dibawanya keluar dari tanah Mesir. Akhirnya kalau kita anjing itu menjaga malam ya. Ya. Tetapi kalau kita ganggu dia bagaimana? Gigit dia. Ya ini sama dengan ini. Ya, jadi pemikiran kita tidak saja Allah itu kasih, tetapi bisa kita membuat dia murka. Ya. Saya baca, kok begini? Jadi bisa manusia membuat Allah murka? Ya, inilah dia. Jadi saya, baru saya duduk pasal lagi ulang ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Hebat ya. Jadi satu rupanya sifatnya umat Israel ini apa kerjanya di padang gurun? Senantiasa membuat Allah murka. Ya. Lebih baik kita pulang ke Mesir, Musa katanya lagi satu ya. Ya. Bosan kita makan ini tiap hari katanya lagi. Nah, membuat Allah murka ya. Ya, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari tanah Mesir yang di bawah pimpinan Musa? Kedua, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Oh, jadi tambah isi-isiku. 40 tahun itu artinya dimurkai. Ya, belum pernah kita pikirkan 40 tahun itu rupanya murka Allah tetap ada di atas mereka. Kemungkinannya itulah nanti pertemuan tahun baru, Yohanes 3:36. Barang siapa yang percaya, memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat, maka murka Allah tetap ada di atas. Gini nih, karena ini pembicaraan antara Nikodemus yang mengetahui firman Tuhan, Yohanes 3:36. Jadi 40 tahun itu menunggu mati, apa kerja mereka? Murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Oke, ini kan kita mendengar. Dan siapakah yang murka yang 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun?
ini kesulitan selama mereka hidup. Secara jasmani ya. Makanya disebutkannya mayat, bukan roh ya. Ya, itulah yang bergelimpangan, menunjukkan murka. Ya, aku nggak mau lagi lah ikut Tuhan Allah yang murka. Aku mau ikut Tuhan Allah yang kudus sajalah. Boleh? Boleh. Ya. Kalau ada Allah yang bisa ditokoh-tokohi, ikutlah dia. Iya, saya pakai istilah, adakah Allah yang bisa kita tokohi? Makanya di surat Galatia itu ingat ya, apa katanya? Jangan mempermainkan Allah katanya. Apa yang ditabur orang itu yang dia tuainya. Karena ada kadang-kadang pemikiran bisanya ditokohi Allah itu. Iya, kan dia maha kudus, maha ampun. Buat pun nanti dosa kita diampuninya itu ditokohinya. Karena biasa dia menokohi bapaknya sama mamanya, dipikirnya Allah pun bisa dia tokohi gitu ya. Jadi janganlah kita membangkitkan murka Allah. Jadi tambah lagi, bukan dosa saja, tetapi membangkitkan murka Allah. Ya. Baik, sekarang kita masuk yang positif. Ini sampai pulang nanti nggak akan kita muncul kepada yang negatif. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 itu positif. Hah? Oh, Ibrani. Karena kupikir ini sudah pertemuan tahun baru. Karena kawanku berhari Natal baru dikirimnya di hotel yang terbaik di Bali. Hotel yang terbaik dikirimkannya dan dikirimkannya foto-fotonya dengan orang barat. Oh begini Natalnya di Bali di internasional. Ku kirimkan foto bernatal di perjanjiannya. Maka dilihatnya lah dia katakan berterima kasih, thank you very much for your Christmas Day ya. Ya, karena kita semua ada cerita Natalnya ya. Anakku bercerita Natal, lagi ceritanya. Dia bawa mobil 1 hari, itu berhari Natal. Baru tadi malam sampai di tujuan tempat berhari Natal. Nah, makanya aku pikir tadi sudah akhir tahun ya. Karena senang aku menceritakannya. Mari kita lihat yang Yohanes pasal 11 ya. Oh ya? Oh gitu. Itu namanya tidak meneliti apa yang sudah salah. Ya, terima kasih Anda sudah menelitinya. Ibrani pasal, iya, logonya sudah ditaruh di sini, tapi bacaannya adalah Yohanes pasal 11 ya. Karena saya paling senang cerita yang paling ditanya. Cerita apa yang Bapak senangi di dalam semua Injil? Pasti kutakan Yohanes pasal 11 itu yang paling senang saya. Iya. Iya, paling senang kali cerita Yohanes pasal 11. Iya. Karena kita kan senang Immanuel ya, Allah menyertai. Selama hidup ya Allah menyertai. Tapi kalau Yohanes pasal 11, oh sakit si Lazarus katanya kan gitu. Oh ya nggak apa-apa, penyakit itu nggak membawa kematian kata Yesus. Dibiarkannya mati 4 hari. Gitu. Itu yang paling senang saya ceritanya. Kalau dibiarkannya sesuatu yang berat, bagaimana nanti jadinya gitu. Tapi nggak lupa dia gitu. Ayo pergi kita katanya sama murid-muridnya. Kemana katanya? Ayo kita pergi lagi ke Judea. Loh, dilemparin nanti kita guru, kita mati kita di sana semua ribut kan. Yang paling senang saya, di mana kalian buat Lazarus? Karena keluarganya sudah acara turut berduka cita. Tapi Yesus berduka cita juga dia. Tapi sampai dia ke kuburan. Itu yang senang saya. Karena mama saya pun ditanya. Waktu kita mati, di mana Roh Kudus gitu? Keluar dari tubuh kita atau tetap ikut? Apalah orang tua yang tua ini kok pertanyaannya sedalam itu kupikir. Baru kejawab, karena dia mau tanya ini gini, kalau kita mati, kalau Roh Kudus pergi dari tubuh kita, nanti datang bego kita yang dulu, bawanya nanti kita entah kemana, nggak bisa ke surga lagi, itu pikirannya. Jadi jangan Anda anggap yang tua itu nggak dalam secara rohani. Nah, makanya makanya berkesan bagi aku. Makanya sampailah Yesus di mana? Jadi Allah menyertai sampai di mana gitu. Iya, sampai dia datang ke marilah sahabat kita Lazarus sudah
mati. Aku sampai di sana mengunjunginya. Kalau menyembuhkan orang sakit nggak terlalu tertarik aku. Sampai ke kubur nanti dia kunjungi aku. Hebat juga orang berusaha ini, kupikir. Lazarus itu kan orang berdosa ya. Iya, jadi sampai di situ Yesus membangkitkannya. Wah, bagus kupikir. Makanya Yohanes pasal 11 nggak bisa aku lupa. Karena itulah Allahku membuat aku bangkit dari antara orang mati. Sehingga mati atau hidup sama saja kata Paulus ya. Nggak pernah dia takut karena Allah menyertai. Kalau begitu bukan Allah menyertai mungkin ya. Apa yang lebih cocok? Allahku sampai kemana? Iya itu lebih cocok. Allahku sampai ke kuburan di mana aku dikuburkan. Isi doa ale-ale katanya Yesus. Karena ale-ale pulang semua ke rumah. Tetapi Yesus pergi ke kuburan. Karena ada sahabatnya tidur di situ. Dia mau membangunkannya. Makanya Yohanes pasal 11 katanya karena itu yang disukai. Ya. Iya. Mari kita baca. Ibrani atau Yohanes? Iya, Ibrani pasal 11. Oke. Sampai ayat 6 ya, enggak usah banyak kali. Saksi-saksi iman. Jadi iman orang ini bersaksi kepada kita hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita beriman, keluar pengharapan daripadanya, gitu ya. Ya, nanti kita lihat. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban si Kain. Langsung dikontraskannya antara Kain dengan Habil. Ada dua grup. Ya. Nah, dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi si Habil itu benar. Maka persembahannya pun diterima. Kita pun Yesus itu benar, maka kita telah menerima korban pengampunan dosa, maka kita pun dinyatakan benar di hadapan Allah. Ya, ya benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu. Nah, jadi persembahan yang dibuat Habil diterima Allah, maka dia pun menjadi orang yang benar. Persembahan kita adalah imam besar kita, itulah Yesus yang telah diterima Allah sehingga dia bisa duduk di sebelah kanan Allah. Maka kita pun sudah diterima dan dibenarkan di hadapan Allah seperti si Habil. Apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Jawab kita sangat sederhana. Persembahannya telah diterima. Maka aku pun telah diterima seperti imannya Habil. Itu artinya. Ya, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Jadi orang mati bukan nggak berbicara, hanya dia berbicara kepada Allah, melapor ya. Ya, nanti kita Anda baca. Ya, Habil bercerita kepada Allah apa yang dilakukan oleh Kain kepadanya. Jadi tindakan manusia kepada manusia, bukan manusia ngadilinya ya, tapi Allah yang mengadilinya. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Ini cerita si Habil. Jadi yang beriman pertama kali di Alkitab siapa? Habil ya. Kenapa? Menyangkut apa? Persembahan. Kalau sama kamu penting persembahan. Persembahan itu kan memberi gitu. Apakah kita merasa perlu persembahan di hadapan Allah? Karena yang dibenarkan pertama kali Habil sangkut pautnya dengan persembahan.
Maka yang membuat kesalahan dalam persembahan, Kisah Rasul pasal 5, itu Ananias dan Sapira, hukumannya mati suami istri. Dihukum Allah. Jadi mungkin kita ditambahkan, oh bukan dosa yang paling utama. Yang paling utama rupanya persembahan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan masih berkati saya sampai hari ini. Karena sejak saya bertobat, kalau persembahan, kurasa aku nggak pelit. Ya, nggak pelit maksudku, nggak berhitung aku sama Tuhan gitu ya. Ya, aku dapat beasiswa 15.000 waktu itu 1 bulan ya. Pakai kartu bank BNI ya. Nggak pelit aku, bisa langsung 10.000 sudah habis ku bikin untuk pekabaran Injil. Untuk orang gelandangan lah, untuk beli inilah. Tapi semua untuk pelayanan. Bukan ku taruh ke gereja. Walaupun aku adalah ketua guru sekolah minggu di gereja kami. Tapi nggak ku kasih ke kotak persembahan. Tapi ku pakai semua untuk melayani. Nggak ngerti aku itu persembahan kah atau nggak persembahan. Tapi pokoknya ini Tuhan punya. Begitu terima dari kasir bank, oh ini ada segini. Oh orang sakitku di sana, orang sakitku di sini. Oh ini lagi di sini. Oh di rumahku ada satu yang harus ditanggung jawab uang makannya. Oh ini lagi di sini, macam-macam. Ini nggak ada menjadi persoalan ya. Jadi bagi saya kalau bicara soal persembahan, sejak aku bertobat nggak ada pernah aku berpikir kurang ya. Ya, tapi sekali pernah aku mengalami pergumulan itu di Goro. Kebun rohani. Uang ada di kantongku. Dan kebetulan uang kebun rohani kami kurang. Pada malam itu malam terakhir, 5 malam. Kalau kebun rohani di Goro, nggak tahu kami mana Goro kan. Gedung olahraga di mana coba? Karena sudah lenyap, nggak ada lagi. Iya, itu siapa yang ke Olimpia? Di sampingnya Olimpia itu namanya ada gedung olahraga. Jadi kebun rohani waktu itu, ya masih ingat kali. Ada uang di kantongku, lantas diungkapkanlah dari depan bahwa begini kekurangan. Aku berpikir, ku kasih nanti semua uangku, masih lama datang tanggal 1. Jadi bagaimana nanti aku hidup sebagai mahasiswa? Aku ini mahasiswa ya, bukan nggak kerja mahasiswa. Tapi kalau kurang kali kebun rohani ini, biarlah dikosongkan sekali kantong ini. Karena uang makan bulanan sudah dibayar, jadi uang makan nggak ada lagi masalah. Yang ada perlu adalah apa? Belanja sudah habis kan cuma gitu. Nggak usah belanja. Nanti pulang bagaimana? Jalan kaki saja. Karena Gor ke rumah kami kalau jalan kaki setengah jam sampainya. Ya dari pusat pasar ke Carrefour sekarang ini kan rumah saya. Ini ke sekolah di belakang itu. Ya nggak apa-apa jalan kaki saja. Nah jadi nggak jadi pergumulan gitu. Tunggu sabar-sabarlah nunggu tanggal 1. Nanti tanggal 1 kan sudah lagi ada aja dibatasi lah sedikit. Air liur ini kan gitu. Berhentikan air liurmu, jangan lagi keluar. Kamu apa saja kau lihat makan semua. Iya. Itulah cuma ku ingat 1 kali sampai hari ini aku bergumul. Kalau di Australia kebaktian minggu sering aku bergumul. Beriak tuh enggak Tuhan. Kasih berapa? $100 itu 1 juta. Kalau $10 itu 100.000. Muncul lagi dia apa? Enggak usah, kasih saja kepada barang keresap. Ya, itulah maksud tadi. Persembahan Anda benarkah di hadapan Allah atau tidak? Karena orang beriman yang muncul pertama di sini, soal persembahannya diterima. Jadi itu persoalan yang besar itu, Pak. Ya, makanya kalau lulus kita uang, kurasa lulusnya kita dosa. Karena itu cerita kesaksian orang yang beriman di dalam Alkitab. Oke, kalau gitu Pak bagaimana? Tantang orang ini bertobat. Supaya nanti kumpulkan uang pendaftaran. Iya kan bisa ya? Nah, tapi orang beriman itu nomor 1 yang benar dia adalah persembahannya namanya si Habil. Si Habil dibunuh karena persembahannya benar di hadapan Allah. Bukan karena dia bersaksi. Bukan karena dia mengabarkan Injil ya. Karena persembahannya benar di hadapan Allah. Dan itulah makanya dia dibunuh oleh si Kain, kerabatnya yang paling dekat. Nah, jadi pikirkan itu. Karena kita tadi kan sudah mau maju ya.
Ya, kalau baby nggak ada persembahannya, cuma ada popoknya saja. Nggak, ya, makanya harus diasingkan dia terus. Nah, apakah Anda benar dalam memberi persembahan secara hati nurani yang sudah dibersihkan? Ya, itu pertama orang beriman sehubungan dengan persembahan. Benarkah aku di dalam persembahan Tuhan? Sudah 10 tahun aku bertobat. Tak pernah ada persembahanku kepada Tuhan Allahku. Ya ada, tapi asal-asal saja. Tangan kiri pula itu pun dapat. Masukannya harga 100.000 satu lembar, 1 tahun. Iya, itu namanya tidak teliti dalam hal hubunganku dengan Allah. Mana tahu Anda sudah benar. Entah karena itunya Tuhan menjaga aku, kupikir. Ya, itu makanya Tuhan berkenan. Kalau itu tidak membangkitkan murka Allah. Kan tadi ada satu, mereka yang sudah keluar dari tanah Mesir ini, kerjanya hanya membangkitkan murka Allah. Ya, akhirnya Allah juga bersumpah, aku akan memurkai kamu 40 tahun. Mayat-mayatmu akan bergelimpangan. Gak sedap dengarnya. Tapi si Habil enak. Sampai suaranya kepada Allah dan Allah membela dia. Pernahkah kita memikirkan persembahan kita kepada Allah secara hati nurani? Oh benar aku. Inilah. Aku nggak pernah diajar ya. Aku pelbegu asli. Dari dukun langsung mengabarkan Injil, langsung berikan persembahan. Tak pernah aku, karena di gerejaku juga 5 kali persembahan, 1000-1000-nya dibuatnya. Jadi nggak bisa aku belajar dari mereka. Aku belajar dari diriku sendiri. Aku masuk partai mahasiswa Kristen. Partai masuk lagi itu berbicara soal partai lagi. Nah, jadi nggak ada yang bisa kutiru. Aku muncul di tengah-tengah yang aneh ini sebagai orang Kristen, tapi Allah yang mengajari aku bagaimana memberi yang benar kepada Allah. Nah, Anda bisa bayangkan begitu kita bertobat, langsung ada satu narkobaan bandit jalanan bertobat, dikasih tanggung sama aku supaya aku kasih makan sama dia. Nggak berat sama aku, seperti khotbah tadi, ringan kali kurasa. Ya, karena dia datang barulah datangan susu. Ya, karena dia kan, kita ini kan tahu ya, jadi bukan sembarangan maksudnya. Ya, sudahkah kita benar dalam persembahan kita maju tahun 2026 ini? 2026, bukan sekarang. Ya, oh aku belum pernah memikirkan sekalipun mengenai persembahanku kepada Allah. Jadi kerjamu apa? Membangkitkan murka Allah saja. Ya bukan, lupa karena gak pernah ada sahabatku yang menasihati aku. Kan itu nanti ceritanya. Makanya aku memulai memberikan nasihat ini pagi ini, karena nanti itu kalimat terakhir nanti itulah pulang kita. Karena itu aku memberikan nasihat pertama sekali berbicara soal beri persembahan. Karena bagi aku ingat persembahan berarti ingat Allah. Ya itu bagi aku. Ya itu bagi saya sejak mulai Adam dan Hawa, demikian juga si Habil benar. Jadi sengaja si Habil ini ku beri kepada Tuhan. Sengaja ya. Bisanya Anda berikan. Banyak orang dihabiskan semua, nggak dipikirkannya. Baru bilang simpanlah dulu, pikirkan dulu, jangan berikan itu sembarangan, karena Allah itu kudus. Nggak usahlah. Tapi pernah dia katakan, terimalah Pak ya, walaupun aku sembarangan. Ya belas kasihan aku, marilah. Karena dia sudah tahu kalau cara itu nanti Bapak ini pasti nggak mau. Jadi dengan rendah hati kali dia minta, aku pun langsung berdoa, Tuhan ini kepadamu. Benarkah Anda dalam memberi persembahan tidaklah sembarangankah, atau belum pernahkah, atau sudah benar seperti si Habil? Jadi ada yang benar ya, jangan nanti kita katakan negatif semua. Ya, nah hidupku tadi kan negatif semua. Partai pemuda Pancasila, di partai mahasiswa Kristen itu kami, ya saya di situ sudah khotbah. Saya lihat semua, itu kan simpang 4 itu kantor kami. Simpang 4 Gajah Mada.
Mana tahu dia memberikan persembahan. Datang lagi ke gereja, 5 kali kantong lewat. Semua harga-harga krong. Dulu masih mahal itu. Apa namanya, keranjang-keranjang itu. Krong-krong. Krong-krong katanya dalam hati. Waduh, gimana aku memberi? Biarkan saja situ. Dia lewat. Aku kan jalan lain. Nah, jadi ada yang positif. Jadi walaupun semua negatif, bisanya kita hidup di dalam yang positif. Karena terang itu tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan itu. Saya khotbah di situ, tapi saya tahu situasinya. Ya, karena saya dalam bagian koordinasi komisariat yang bagian fakultas saya memiliki jabatan di situ. Tapi saya tahu dan makanya sering saya diminta khotbah. Tapi saya tahu, oh ini kawan-kawan ini semua. Kan namanya kan mahasiswa kan, ini pintar-pintar. Jago-jago ya. Sudahkah pernah Anda berpikir mengenai ini? Persembahanku benarkah atau tidak? Soal banyak, soal sedikit, itu bukan urusannya. Oh iya betul, kurasa juga. Aku pun nggak kerja, nggak ada gajiku, tapi aku adanya bajuku baru. Kenapa nggak kuberikan satu sama orang? Maka ibu ini heran kali. Aku pergi ngabarkan Injil ke Bintang Meriah. Dan timku itu merencanakan tinggal di Tanah Karo. Aku punya baju panas, dia nggak punya. Nah, kuberikanlah baju panasku ini sama dia, karena dia tinggal di Tanah Karo. Waktu sampai di Medan, ibu tanya, di mana baju panas lupa? Ada tadi kawanku. Jadi bagaimana? Dia perlu baju panas karena di Kaban Jahe. Aku di Medan kepanasan, makanya aku berikan sama dia. Nggak apapun dibilang ibu ini, diam dia lihatnya. Oh begini rupanya marga ginting ini. Nah, jadi kita ada alasan kita. Ya, tapi Allah tidak punya alasannya. Itu hanya satu, apakah hati kita, aku mau memberi. Itu aja dulu. Aku belum pernah memikirkan memberi kepada Allahku, apakah 5.000 atau 100, ataukah, ya bajuku banyak, kawanku nggak punya, kenapa nggak kuberikan sama dia? Yang paling kami ingat sampai sekarang ini kan Natal ya. Kawanku kan banyak orang dagang di supermarket di sana. Dibawanya lah pakai mobil 1 guni besar beras, ya. Itu hampir 100 kilo. Kemana lah dibuat beras ini? Kupikir aku sudah memikirkannya kemana dibuat. Ibu, ku ambillah plastik, ku bagikan semua. Ibu diam aja dia. Kemana kamu buat? Ada nanti kawan-kawanku datang, ku bilang. Karena dia nggak dapat, aku dapat. Nah, ini tadi jalannya. Bisa kita berpikir bagaimana aku dengan Allahku. Ya, jadi bisa kita merenungkan itu. Karena Habil di situ dia diberkati dan itulah sebabnya makanya dia dibunuh oleh si Kain. Ya, oke, sudah. Jadi itulah satu yang bisa kita renungkan nanti pulang. Itu kan nggak payah ya. Ya, nanti kalau ditanya, bagaimana kau pikirkan si Habil itu kok bisa benar di hadapan Allah? Aku belum pernah kupikirkan. Ya, jadi dengan demikian kita bukan lagi baby tapi bertumbuh. Berikutnya, ayat 5. Karena iman, Henoh terangkat ke surga. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 2 sudah orang berkenan dalam Alkitab ini. Yesus belum mati ya. Jadi Anda jauh kali Yesus, tapi ada orang yang hidupnya telah berkenan di hadapan Allah. Itu Alkitab katakan. Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Inilah yang kita renungkan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apakah iman itu? Nanti Anda bisa pikirkan. Bagi saya iman itu percaya ya. Nanti kita lihat cerita orang-orang beriman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ini iman. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini pertama. Kedua,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Ini yang enaknya sudah kita dengarkan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di manakah ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dan dapat upah? Itulah cara khotbah. Kulihat dalam Alkitab ini Matius pasal 9 ada 2 di situ, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dan dapatnya. Jadi rupanya beriman itu ialah ada Allah, dan beriman itu adalah mencari Allah, dan orang yang mencari Allah akan mendapat upah. Ya, sama dengan upah dosa maut. Ya, di sini dikatakannya dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada dalam Matius pasal 9 ini orang Ibrani mencari Allah. Pasal 9 ayat 20. Siapakah di situ yang mencari Allah? Siapakah yang ada? Anda lihat Matius 9 ayat 20 yang mencari Allah. Matius pasal 10, Matius pasal 9 ayat 20. Matius pasal 9 ayat 20. Siapakah yang datang di sini dalam cerita ini yang mencari Allah dan dia mendapat upah dari Allah? Saya baca ya, sudah lihat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun, ya kah, menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anda bisa bayangkan, orang beriman itu akan mendapat upah. Makanya dia datang kepada Yesus. Sudah 12 tahun dan sekarang dalam hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, gak usah jubahnya, jumbainya saja, pokoknya aku ada hubunganku dengan Dia, maka aku akan sembuh. Itulah sebabnya dia datang dan dia menjadi sembuh. Orang beriman itu harus tahu Allah itu ada, dan orang beriman itu tahu bahwa dia akan menerima upah dari Allah. Keluar dari Mesir ada upah supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Percaya kepada Yesus supaya dapat upah, hati nuraniku disucikannya dan aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu maka nggak pernah aku lupa Yohanes pasal 11. Lazarus dapat upah. Makanya tamunya sampai ke kuburan datang, itulah yang dari sorga. Lazarus, marilah, ada upahnya, dibangkitkan dia kembali. Ada satu lagi di sini, pasal 9 ini memang agak lumayan orang-orang beriman itu. Itu pasal 9 lagi, ayat 27. Itu ada lagi orang yang datang, dan dia mendapat upah. Ayat berapa? 20 berapa kita bilang tadi? Nah, ini ada lagi 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta. Tadi pendarahan yang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Siapa Yesus bagi orang ini? Daud. Ya, alasannya tinggi ya, karena mereka berkata Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi dia sudah kenal Yesus itu anaknya Daud yang sudah dijanjikan Allah. Baru dikatakannya apa? Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Iman. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman itu harus ada perbuatannya.
Ya, itulah dia. Jadi dia datang, dia dapat upah. Ya, itulah. Kalau Jakobus pasal 2:26 apa dikatakannya? Ini negatif. Ya, kita sering balik supaya jelas firman Tuhan. Yakobus 2:26, silakan baca satu orang dari kita. Ya. Iya. Jadi kita bukan iman yang mati ya. Iman yang hidup itu ada perbuatan, dibandingkannya seperti tubuh tanpa roh. Dia mati. Iman itu pun tanpa perbuatan adalah mati. Wah, hebat ya. Aku sudah bersaksi terima Yesus. Sudah kusaksikan juga dari mimbar, ada di YouTube. Barulah hati nurani berkata, kau bohong kau itu. Apapun gak ada perbuatanmu, kau bilang kau beriman. Seperti tubuh tidak punya rohnya kau itu. Kan bisa begitu ya. Karena ada iman, ada perbuatan. Pepatah Indonesia yang paling hebat, ada api, ada asap. Bagaimana? Iya, ada asap karena ada api ya. Bolak-balik saja pun samanya. Nggak ada kesulitan dua-duanya itu ya. Iya, ada asap karena ada api. Ada api, sebab itu ada asap, sama saja. Putar-putar pun. Iya, karena kita kan, bahasa kita kan nggak terlalu pintar. Tapi kita mengerti apa maksudnya ini gitu. Iya, makanya tadi aku bilang, sadar aku orang beriman, tidak pun dituntut orang lain. Yang pertama adalah melayani manusia. Apakah gereja ataukah orang apa, agama apa, nggak masalah. Pokoknya manusia. Organisasi nggak menjadi persoalan ya. Yang menjadi persoalan adalah manusia dengan Allah. Oke, buat catatan di situ. Aku sudah beriman. Apa yang sudah aku perbuat ya? Gitu. Kan nanti itu menjadi peringatannya. Ya, berarti bisa nanti, Sanu, ku dengar kau bersaksi tahun 2000 genap. Apa yang kau buat sekarang sudah 25 tahun gitu ya? Nggak benar kesaksianku dulu gitu. Oh, kawan ini sudah murtad ini gitu ya. Nah, kan itu nanti dalam PA kita. Jadi kami rindu supaya kita tidak berakhir di sini, tapi ada WA-nya, tanya teman, cerita bagaimana menasihati supaya kita sama-sama maju mendapatkan hasil yang baik. Itu nanti ceritanya ya. Oke. Berikutnya, sudah selesai, sudah jelas ya, 6 udah ngerti. Karena iman, ini ada alasannya. Karena laki-laki maka ini kamar mandiku, kan gitu kurang lebih. Jadi jangan salah nanti. Ini pun karena iman maka ini tindakanku. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, dipakainya petunjuk ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini tadi iman tidak dilihat. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Jadi ada iman, ada ketaatan. Ya, aku rasa itu nggak boleh salah. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang ngapain? Menghukum dunia. Jadi bukan dunia merongrong imanku. Imanku ini yang membuat dia tahu bahwa dia akan dihukum. Itu artinya nih. Ya, makanya marahnya si Kain itunya. Imannya si Habil ini menghukum si Kain. Kain kau gak diterima Allah. Aku kan diterima Allah. Kau lihat nah. Api kan turun dari surga. Allahku datang. Kau taruh persembahan. Gak diterima Allah. Kan masih di situ semua. Ladang apa, bibit-bibit itu semua. Padimu semua. Hartamu di situ gak diterimanya kau. Dihukumnya si Kain. Kalau kau hukum kau. Masih bisa kau kubunuh. Makanya dibalaskannya penghukuman itu. Iman itu menghukum dunia. Wah, hebat ya. Itunya makanya kita nggak berani mungkin tunjukkan iman kita. Karena kita nggak mau menghukum dia. Itu dikatakan di sini. Iya, katakannya di sini. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Apakah bagaimana mengurikannya? Nuh ini menghukum dunia.
Kupelajari sangat sederhana. Aku nggak pintar kali menafsirkan Alkitab. Karena rupanya tidak bisa dunia ini dihukum sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera. Makanya nggak bisa nanti selagi masih ada orang beriman di bumi ini, nggak bisa nanti dunia ini kiamat. Kalau Anda lebih dalam di dalam kitab Tesalonika dikatakan itu. Karena masih ada penghalangnya katanya. Makanya hari murka Allah belum terjadi. Tapi kalau nanti itu diangkat, maka kedatangan Yesus akan terjadi. Rupanya itu dalam kitab Kejadian itu. Sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera itu, nggak bisa dunia ini dihukum. Akhirnya dikatakan Nuh menghukum dunia. Kalau di luar dia terus, nggak bisa dihukum. Anda ingat lagi satu ceritanya Sodom dan Gomora? Itu pun nggak bisa dihukum selama siapa? Iya, selama Lot di situ. Makanya hebat ku katakan orang yang percaya ini mahal di hadapan Allah. Nggak bisa dibinasakannya yang jahat dengan yang tidak, yang baik. Nggak bisa. Nah ini dia. Makanya karena iman andanya, makanya belum dihukum Tuhan dunia ini. Ya, makanya di sini Nuh menghukum dunia, maksudnya begitu dia masuk ke dalamnya, Allah menghukum. Begitu Lot meninggalkan Sodom dan Gomora, penghukuman pun turun. Begitu cuma aku bisa menafsirkannya. Orang benar menghukum dunia. Nggak bisa. Ya, sama dengan lalu lintas. Kalau kita berdiri tengah jalan, nggak bisa dia lewat. Ya, karena nggak berani dia menabrak orang yang hidup ini. Nah, Allah juga demikian. Selagi masih Lot di kota Sodom Gomora, cepat kau lari, katanya. Jauh kali, katanya. Namanya kan berdalih ya. Ya, mati kau nanti kena apinya, oke lah. Tapi jangan saja lihat ke belakangnya. Kalau jalan kaki kau malas sekali, kepalamu saja jaga. Melihat Yesus ke surga, kan gitu kemarin ya, pandang Yesus ya. Nggak bisa. Leher saja pun nggak bisa ditaatkan. Lihat juga ke belakang, apalagi yang dibuat. Kalau kaki sudah tawar nggak apa-apa. Kalau lehermu saja jangan menolak belakangnya, katanya. Iya, baru nggak taat. Kalau nggak taat itu, apapun nggak taat dia. Disuruh lari terlalu jauh. Oke, nggak apa-apa. Lehermu saja bikin taat, katanya. Itu pun nggak bisa taat. Jadi nggak ada lagi dalih ya. Makanya jangan lagi kita berdalih, alasannya cuma satu. Karena aku tidak mau taat, itu aja. Nah, kan enak kali lah si Lot itu ya. Terlalu jauh, katakan katanya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan lihat ke belakang ya, katanya. Maksudnya apa? Leher ini saja kau sana. Mataku udah bikinnya ke depan, jangan lihat kiri kanan ya. Itu pun nggak bisa. Makanya kalau ada orang tidak taat, apapun alasan ada membuat tidak. Iya, ya itulah dia. Nah, makanya dikatakan orang beriman itu menghukum dunia. Jadi kalau tadi kata si Nuh, belum cantik bahteranya, tunggu dulu katanya. Oh, benginya lagi. Oh, belum lagi, ini sedikit lagi supaya cantik kali nanti kamarku di dalam, kata. Oke, kata Tuhan. Nah, makanya 7 hari sebelum 7 hari sebelum turun hujan diperingatkan Tuhan. 7 hari lagi ya masuk ke kau. Baru dia masuk, turunlah penghukuman kepada dunia. Hebat ya. Jadi dalam pikiran kita, mahal kali rupanya, nggak dibinasakannya si Lot. Ya, dari mana menurut Anda berkatnya si Lot itu? Lot itu juga aneh kali tuh. Bapaknya sudah meninggal. Kan bapak si Lot kan nggak ikut. Abraham itu kan bapak mudanya itu, bapak tuanya itu ya. Ya? Iya, si Lot juga serakah lagi dia. Dia anak-anak pungutnya di situ. Lantas sudah hebat dia berkelahi tukang apanya, gembalanya. Oh nakku, janganlah kita berkelahi gitu. Kemana engkau? Kalau kau ke kiri, kalau aku ke kanan lah. Oke, ini Sodom ini mantap ini pikirnya. Aku bodoh kali bapakku ini. Aku pilih Sodom Pak. Oke, kau Sodom. Aku ini lembah semua sungai Jordan ini. Di situ kota Sodom Gomora. Ya oke lah kata Abraham bapaknya itu. Makanya orang beriman itu rupanya senang mengalah.
Senang kali mengalah. Abraham itu cirinya, nanti lihat. Oke lah katanya. Sudah kalah lagi si Lot, dikalahkan orang kan. Udah lagi perang, mari kita perangi lagi. Sudah diperangi orang si Lot, katanya berpisah. Karena dia kan kecil. Abraham ini kan banyak anak buahnya. Diperangi lagi. Sudah diperangi pun pergi lagi ke Sodom. Nah, makanya aku bilang tadi, kalau memang nggak mau taat, apapun alasan nggak ada ketaatan. Baru tinggallah si Lot hidup sendirian. Orang yang taat itu, Abraham itu beriman, mau dia mengalah sama anaknya. Padahal dia pun anak-anak pungutnya. Sudah yatim piatu kau di sini, ditinggalkan di tanah Mesopotamia ini. Siapalah nanti keluargamu. Gitulah pikiran Abraham. Oke, bawalah kau ikut. Karena Abraham diberkati, dia pun dapat semua rupanya berkat. Ya, tetapi hatinya tidak mau taat. Makanya dikatakan dalam kitab dia orang duniawi tetap duniawi kemanapun dibuat. Itulah Lot ceritanya. Oke, jadi Noah menghukum dunia ya. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Sama ya, sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Oh, iman itu membuat kita taat. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, aku kebayangkan, Tuhan kalaulah boleh, aku jadi Abraham sajalah. Kemana saja Anda panggil, nggak pun aku tahu, biarlah aku pergi kalau Tuhan yang mengatakannya. Baru kedua, kalau aku Abraham Tuhan, bagaimana kalau anakku bisa jadi Ishak? Karena aku bukan mengharapkan dunia, mengharapkan berkat rohani tadi supaya bisa dibawa kepada generasi yang akan datang. Itu doa. Kalau aku Abraham, buatlah anakku menjadi Ishak. Bagaimana nanti saya tidak tahu. Tapi itulah kalau boleh doaku sebagai orang tua. Supaya dia bisa menjadi berkat kepada bangsa yang akan lain. Jadikan semua bangsa menjadi muridku, supaya dia bisa menjadi berkat kepada bangsa yang lain. Abraham taat. Iman itu ada ketaatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berapa nanti bisa kita dapat? Jam 10 kita tutup. Baru 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Jadi terasa Abraham rupanya asing tanah kanan itu. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji yang satu maksudnya dari mereka nanti turun Tuhan Yesus. Sebab ia menanti-nantikan, ini orang beriman. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham ini sudah membayangkan surga ya. Ya, kita tidak membayangkan surga, nggak perlu lagi kita bayangkan surga, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu, ada jaminan. Dan aku datang kembali menjemput kamu, nggak akan kau kesasar gitu. Maka kita sudah lebih dekat di surga daripada Abraham. Abraham masih di dalam iman. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak ini kan lucu-lucu. Saya di hotel di Denpasar. Bagaimana di Kamanjaya Bapak pihak bilang? Begini cerita dia semua. Rapi kan bilang. Adi bagi, karena aku mulai ke Kamanjaya, ku sewa saja rumah ibadi. Dan ku meriah kok kapje cerita raskala andai. Pakai celana pendek pun, ibu belanja, aku cerita dengan bapak-bapak di situ. Oh, begini cerita hidup. Karena langsung dia tahu bahwa aku bukan orang baik. Karena di sana nggak ada pakai celana pendek. Aku masih pulang dari Australia celana pendek karena masih panas.
Dan ada kursi di situ. Oh, ini ada kopi di sini, begini-gini. Oh, nanti kita buat gini kopi di sini, Pak. Supaya kalau mama belanja, kita bisa ngobrol di sini sambil minum kopi. Oh, Tuhan, apa kami tinggal di Bali ini? Kan aneh ya. Iya, jadi pulang ke rumah, oh, ini ceritanya. Karena aman jadi kapan saya semua, ngapain lagi di tanah karo terus ngabarkan Injil? Sudah sebanyak ini pemuda-pemudi, kupikir. Orang itu mungkin belum pernah dengar, kupikir. Ngapain nggak di sini aku? Kutanya hati, senang juga nyatanya banyak di sini musuh, kupikir. Tapi di baliknya ada sesuatu warning. Nanti kau mati di sini. Ya. Inilah di sini. Apakah Anda merindukan surga? Nanti saya dengar 95% orang Kristen adalah orang duniawi. Terkejut kali saya di YouTube-nya. 95% all the Christianity is the worldly people. Wah, berani kali kok khotbah seperti itu. Cuma 5% yang bagaimana? Yang menantikan kota surgawi. Yang lainnya hanya menantikan surga kaban jahe. Harga cabai, pajak roga 95.000 1 kilo, hore, kata itu di YouTube. Wah, mantap kali harga cabai, itu pikirkan ketawa sih, karena dia tahu, oh ini mahal kan ini. Oh, hari ini drop karena begini-begini. Tidak apa, tidak selama hari panas, katanya pula komentar yang lain. Nanti ada lagi hari yang lebih baik, katanya. Nah, inilah hidup. Ya, jadi di dalam itulah pengharapan kita kemana. Coba Anda bisa lihat, kalau Bapak ini bepergian apa di otaknya? Dalam otakku, pergilah, jadikan sebangsa semua menjadi murid. Ya, maka tadi kuceritakan anakku Natal, sudah kudoakan. Supaya dari Natal ini nanti keluar orang mencari, jadi kalau semua bangsa menjadi muridku. Bukan nggak kulihat. Aku nggak pernah ke pantai di Bali. Mau aku bawa kamu ke pantai, Bang, kata ada pemilik di sana. Pantai Bali, pantai Kuta. Sudah nggak suka lagi aku itu. Kamu sajalah ke situ. Aku pulangkan saja ke rumah, sudah kenyang aku makan. Ya. Ayo, mesti kamu katakan, kenapa nggak mau lihat? Lihat pun nanti lupa juga. Nih, itu yang di sana nggak akan lupa sampai selama. Ya, karena sudahnya foto ini. Kau hilang ya semua, di mana yang indah itu? Ku tinggalkannya. Yang membuat aku berisan pertama kali tahu kamu. Ke Hawaii lah aku dibawa. Surga duniawinya orang Amerika. Landing di sana pesawat 18 jamnya. Landing, antar jemput, rapi semua. Milih makanan pun aku nggak tahu. Ya begitulah masuk tadi. Makan apa ya aku pikir. Karena nggak pernah didengar makanan. Nggak pernah dengar makanan nenas. Diantarkan nenas nggak pernah. Bagaimana cara makannya itu? Nenas di atas piring. Semua lengkap sama apanya itu. Apa namanya itu kalau nenas itu? Ada ekornya itu apa? Iya, yang ekornya itulah. Ditaruh di atasnya. Diantar di atas meja. Taruhnya sendok, taruhnya pisau, taruhnya roti luar sini. Bagaimana cara makannya ini? Kalau orang bodoh kan malu bertanya, biarkan saja, lihat nanti. Karena di depan ini adalah pemimpin yang membuat mobil Ford. Pabrik Ford itulah yang membuat ini. Baru bagaimana nanti cara makannya? Kenceli, angkat ini, ambil sendok, ambil garpu, rupanya sudah di dalam ditaruh daging mince namanya, Mama. Iya, panas dimasukkannya ke dalam nenas ini. Itu makanan yang terenak rupanya di Amerika. Baru dicampur dengan roti. Bagaimana lah nenas jadi makanan? Kupikir lagi masuk lagi otak ini. Biasanya ke nasi dimasukkan ke sini. Ini kok nenas disendoi gini, gimana caranya ini gitu. Nah, rupanya roti tadi gantinya. Lupa juga nya kulihat itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 1990 sekian. Belum tahun 2000. Maksudku, lupanya keindahan dunia ini sementara ini. Makanya kalau lihat foto waktu muda, foto ini sekarang menjadi kenyataan. Jangan foto ini. Kamu hidup dalam mimpi kau itu. Sekarang sudah ropang kau. Itu yang jelas. Oh, Tuhan kupikir. Nah, maka langsung aku teringat. Nanti tidak ada lagi sakit, tidak ada apa lagi. Makanya, kan baru-baru ini marah mereka. Payah kali ambil fotonya Papa Ginting ini katanya.
Karena kami kan dengan permainku dan suka jadi foto supaya ditunjukkan keluarganya. Tak mau aku. Payah kali katanya. Sekali entah bagaimana dia berdiri aku. Dipotoi orang itu aku. Aduh, udah gila kesempatan ini. Karena bayanganku ini akan hilangnya. Aku merindukan kota yang kekal, tubuhku yang kekal, kemuliaan yang tidak sementara ini. Karena aku bayangkan tadi aku Amerika 1 bulan aku di sana. Dari kapan jaya aku terbang, bayangkan itu. Orang desa masuk kampung. Oh. Iya. Karena nggak biasa pula naik Garuda terlalu jauh. Bagaimana nanti makan? 18 jam. Terang malam terang baru sampai. Waduh, kepikir. Pernahnya aku, tapi nggak pernah seperti ini. Kepikir. Landing, siapa nanti jemput aku? Kepikir. Rupanya sudah diaturnya semua namaku. Oh, di situ rupanya namaku. Begitu masuk, sudah ada namaku di kamar. Nama si Anu ini kamar 50, nomor ini tingkat 2. Langsung begitu. Langsung diberi jam makan nanti begini, di sini, tidak punya aku bayar. Aduh, pikir. Karena aku biasanya aku bayar terus, rupanya sudah dibayar oleh yang mengundang tadi. Itulah namanya, karena nggak tahu kebahagiaan hidup. Selama ini aku masih sedok nasi. Ini kok semuanya sudah lain kali kampung ini, kupikir. Tapi bagaimana? Lupa atau enggak? Lupa juga. Ke kamar aku, dapurku di sini sama juga, nggak ada perubahan yang kulihat. Temporer juga. Nah, itu yang kumaksudkan. Nah, jadi kalau ada Anda tanya, kalau gitu kalau Bapak ke Bali, apa yang Bapak senang di sana? Satu cuma aku senang. Tahu kamu namanya? Itu namanya sup ikan betutu. Itu cuma makananku. Ada supnya, ada ikannya. Itu aja. Harganya 100.000 sekali makan, tapi itu nggak terhabiskan. Banyak kali. Nah, itu cuma aku senang. Kalau Pantai Kuta Nindu ke sana, nggak usahlah bikin kena panas cuma itu. Di rumah saja sudah ada kolam renangnya di situ. 10 menit berenang sudah. Karena berlalu itu semua. Temporer. Itulah yang dibayangkan tadi di sini. Maka dikatakannya apa? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi karena iman makanya ada anak cucu mereka. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi imannya Abraham kalau boleh satu kami pegang adalah Allah itu setia. Allah itu setia apa yang dia janjikan. Makanya menarik kali YouTubeku dari Matius pasal 1. Silsilah Tuhan Yesus 42 keturunan baru Yesus lahir. Menarik kali. Itu yang dibuat siang ya. Anda kan sudah Anda dengar beberapa. 42 keturunan barulah Yesus lahir. Menarik kali padaku. Pasal 1 kitab Kejadian silsilah Tuhan Yesus. Mulai dari Abraham. Mulai dari Adam. Sudah dikatakan bahwa akan datang. Dan sesudah 42 keturunan. 17 dari sini. 17 dari sini. 17 dari sini. Dan ditutup. Maka Yesus pun lahirlah dari keturunan Yusuf. Kubaca terakhir. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Allah yang setia di dalam silsilah itu. Allah yang setia akan menggenapkan. Semua bangsa menjadi muridnya. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Abraham tahu bahwa Allah itu setia. Walau sudah tua pun dia, Allah yang setia akan menggenapkan janjinya dalam keturunannya. Akan turunlah berkat kepada Ishak dan kepada Yakub. Itulah maka senang saya YouTube nomor 1. Dari Injil Matius. Karena Allah itu setia dan nanti akan setia dia apa yang dikatakan. Jadi kalau semua bangsa menjadi
muridku. Jadi kalau sekarang aku sudah melihat semua bangsa sesuai dengan ketetapan Injil Matius bahwa pasti akan menjadi murid Yesus Kristus. Ya, makanya tadi katakan aku tinggal di Bali pun untuk menggenapkan supaya semua bangsa menjadi muridnya Yesus. Pasti akan terjadi. Tadi pagi aku berdoa, anakku misinya bukan untuk orang Karo, bukan untuk orang ini. Dia misinya untuk bangsanya sendiri. Karena pasti akan digenapi karena Allah itu setia. Jadi kita tidak cukup memegang Allah itu berkuasa, tetapi kita harus sampai Allah itu setia. Makanya senang aku Ibrani 11 dan yang lebih senang aku Yohanes pasal 11. Allah itu setia terhadap Lazarus. Dia sampai ke kubur membangunkan Lazarus. Demikianlah nanti aku dan semua yang percaya. Allah itu setia kapanpun dia tidak meninggalkan kita. Aku merindukan kota itu. Kan itu di sini. Itulah sebabnya Abraham dapat menurunkan keturunannya walaupun dia sudah tua dan sudah tidak layak lagi melahirkan, tapi Allah itu setia menepati janji. Makanya kita lihat di situ, apa yang dijanjikan Allah tidak pernah tidak dipenuhinya. Dalam dunia inilah aku nanti mati, demikian dunia inilah Abraham sudah mati dan kita melihatnya. Digenapi Allah semua apa yang dikatakannya kepada orang beriman itu namanya Abraham. Allah itu setia. Itu adalah kurasa yang bisa aku sampaikan. Bagaimana? Kita berdoa. Mampukanlah kami hidup beriman sebagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini. Dan sekarang kami membacanya dan itu menjadi bagian mereka. Kalau setiap orang beriman datang kepada Allah dan dia tahu bahwa Engkau ada. Dan tahu bahwa Engkau akan memberi upah. Taruh ini di dalam hati kami dan ini akan menjadi bagian kami. Karena Allah itu setia menggenapkan apa yang Dia janjikan. Tahun akan berlalu dan akan datang tahun 2026. Kami menantikan tanah surgawi, tempat di mana kami akan tinggal sampai selama-lamanya, dan kebahagiaan yang sampai selama-lamanya, dan keindahan sampai selama-lamanya. Dunia ini temporer, waktu yang singkat, dan sesudah itu datanglah yang kekal. Kami menyembah Dikau bahwa Engkaulah Yesus yang telah mengutus. Engkaulah yang telah diutus. Engkaulah Rasul kami. Kepadamu kami mengucap syukur dalam kesetiaan-Mu. Renungan kami yang terakhir. Kalau setia Tuhan sampai tahun 2025 ini. Bolehkah kami melihat bahwa Allah akan setia untuk tahun yang akan datang sampai tanah yang didirikan oleh Yesus sendiri menjadi tempat tinggal kami. Kebahagiaan yang sesempurnanya akan diberikan oleh Yesus menjadi kebahagiaan kami. Kami datang mengucap syukur, iman demikianlah Tuhan taruh di dalam hati kami. Amin.